thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Etika Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Amrul Mujib, NIM 23 10 10 11 055. Saya Rizky Ahmad Fitriani dengan NIM 23 10 10 11 011. Saya Arya Fari Anggoro dengan NIM 23 10 10 11 051. Saya Revania Dwi Armasya dengan NIM 23 10 10 11037. Saya Dia Yulandari dengan NIM 23 10 10 11 043. Akan memaparkan hasil observasi kami pada video yang bertemakan dilema etika dan stakeholders atau pemangku kepentingan. Dilema etika adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang di mana ia harus membuat keputusan tentang perilaku seperti yang tepat untuk dilakukannya. Para auditor, akuntan, serta pelaku bisnis lainnya menghadapi banyak dilema etika dalam karir bisnis. Melakukan kontak dengan seorang yang mengancam akan mencari seorang auditor atau bersedia untuk menerbitkan suatu pendapat wajar tanpa syarat bukanlah pendapat yang tepat untuk menerbitkan. Selanjutnya, Jenis-jenis dilema etika. Dilema etis datang dalam berbagai jenis. Perbedaan antara tipe-tipe ini seringkali penting untuk perbedaan pendapat tentang apakah ada dilema etika atau tidak. Argumen tertentu untuk atau menentang keberadaan mereka mungkin hanya berlaku untuk beberapa jenis, tetapi tidak untuk jenis lainnya, dan hanya beberapa jenis jika ada yang dapat menjadi dilema etika yang sebenarnya. 1. Epistemik versus ontologis. Kewajiban adalah persyaratan etis untuk bertindak dengan cara tertentu, sementara larangan adalah persyaratan etis untuk tidak bertindak dengan cara tertentu. 2. Agen tunggal versus multi agen. Dilema etis melibatkan dua tindakan yang keduanya wajib tetapi saling bertentangan. Tidak mungkin melakukan kedua tindakan tersebut. 3. Jenis lain. Dilema etika dapat dibagi menurut jenis kewajiban yang bertentangan satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anda. Cara pengambilan keputusan secara etis. 1. Identifikasi dimensi etis. Langkah pertama adalah menentukan apakah analisis etis diperlukan. Tidak semua keputusan yang diambil supervisor memerlukan analisis etis. 2. Pengumpulan informasi relevan. Perlu pengumpulan semua informasi tentang teknik penjualan serta kebijakan perusahaan yang relevan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kode etik perusahaan yang berkaitan dengan penjualan. 3. Evaluasi menurut standar etika. Setelah dikumpulkan, informasi tersebut perlu dievaluasi berdasarkan pedoman etika yang relevan. Perlu membandingkan setiap komponen sistem penjualan dengan kode etik, kebijakan, dan nilai prinsip perusahaan. 4. Pertimbangan alternatif. Setelah evaluasi, langkah selanjutnya dalam mengambil keputusan etis adalah pertimbangan setiap alternatif. Terkadang alternatifnya sederhana melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan tersebut. 5. Membuat sebuah keputusan. Sekarang saatnya mengambil keputusan. Pengambil keputusan harus memilih pilihan yang tidak melanggar kriteria etika yang ditentukan pada langkah proses sebelumnya. 6. Menerapkan proses keputusan.
menerapkan keputusannya dengan mengintegrasikan program penjualan baru ke dalam pelatihan untuk timnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dewa. Selanjutnya yaitu ada strategi untuk menghadapi dilema etika. Yang pertama, melakukan analisis resiko. Hal pertama yang dibutuhkan yaitu bagaimana kamu bisa menimbang keuntungan dan kerugian dengan keputusanmu sendiri, sehingga bisa membantu mengetahui langkah apa saja yang dibutuhkan. Kedua yaitu berkaca pada pelatihan yang telah didapatkan, yaitu untuk memberi pelatihan seputar etika kepada para karyawan. Hal ini untuk membantu mengetahui langkah yang perlu diambil ketika berada dalam situasi dilematis. Ketiga yaitu review panduan perusahaan untuk menjelaskan kepada karyawan panduan seputar sikap dan perilaku profesional yang diharapkan. Keempat, mempercayai istrimu sendiri. Jika istrimu merasa ada yang tidak beres, seharusnya kamu mencari tahu lebih lanjut daripada mengabaikannya. Dengan hal tersebut bisa melindungi perusahaan dan dirimu dari perbuatan tidak etis. Yang kelima yaitu ada mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam etika. Hal ini sangat berpengaruh pada keputusan seseorang yang akan diambil untuk mencari solusi yang seimbang. Dan keenam yaitu ada berbicara dengan orang yang bersangkutan. Berkomunikasi secara langsung bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dalam menyelesaikan keputusan serta menciptakan umpan balik antar sesama. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Dia Ayu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemangku kepentingan atau stakeholder. Dalam video tersebut terdapat penjelasan mengenai stakeholder, di mana stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Stakeholder ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal adalah individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam operasional dan manajemen organisasi. Nah, stakeholder internal ini meliputi manajemen dan eksekutif, karyawan, serta pemegang saham. Nah, selanjutnya ada stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal adalah pihak-pihak di luar organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, meskipun mereka tidak terlibat dalam manajemen harian organisasi tersebut. Nah, stakeholder eksternal ini meliputi pelanggan, mitra, komunitas, pemerintah, serta media. Baik, kesimpulan dari hasil observasi kelompok kita hari ini yaitu dalam dunia bekerja seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang melibatkan dilema etika, di mana kita harus membuat pilihan sulit antara dua atau lebih tindakan yang semuanya memiliki konsekuensi normal. Kemudian stakeholders adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh keputusan dan tindakan atau organisasi. Dalam video tersebut dapat disimpulkan hubungan antara stakeholders dan dilema etika, bahwa pemahaman dan pengelolaan stakeholders memainkan peran penting dalam menghadapi dan menyelesaikan dilema etika yang dihadapi organisasi. Mempertimbangkan kepentingan stakeholders dapat membantu organisasi mencapai keputusan etis yang lebih kompetitif dan berimbang. Terima kasih. Sekian hasil observasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih observasi dari kelompok kita.